Allah. Maka hati-hati, keikhlasan itu sangat penting ya. Orang tuh nggak bisa bawa apa-apa nanti ke akhirat kalau dia melakukannya karena selain Allah ya. Maka Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi itu di dalam Syarah Al-Arba'in beliau menuliskan di dalam kitabnya bahwa ada 3 tingkat keikhlasan. Ada berapa? 3. Imam Nawawi di dalam kitabnya Syarah Al-Arba'in itu menuliskan 3 tingkatan keikhlasan seorang hamba. Ini 3-tiganya ikhlas, cuma derajatnya beda-beda. Ya, 3-tiganya ikhlas. Yang pertama, keikhlasannya siapa? Keikhlasannya orang yang beribadah. Seseorang yang beribadah karena takut disiksa Allah, takut akan siksaan Allah ya. Jadi tingkatan yang pertama, orang yang ikhlas itu menurut Imam Nawawi adalah orang yang melakukan ibadah karena takut siksaan Allah, takut disiksa. Orang yang rentenir misalnya ya, di alam kuburnya itu dihimpit sama alam kuburnya, bukan sempit lagi, dihimpit sampai mejret. Tahu mejret enggak? Nauzubillah. Ini orang yang suka ngomongin orang, suka ghibah, suka namimah, waktu di dunianya, di akhiratnya dipotong-potong lidahnya. Nauzubillah, ini ditarik sepanjang-panjangnya, dipotong, tumbuh lagi lidahnya, dipotong lagi, nggak habis-habis ya. Orang yang mereka di dunianya sering begini, di akhiratnya disiksanya begini. Dia takut tuh, maka beribadah karena apa? Karena takut akan siksaan Allah. Ini juga ikhlas. Menurut Imam Nawawi ini ikhlas ya. Orang yang ibadahnya itu karena takut akan siksaan Allah, itu namanya ibadatul abid. Apa namanya? Ibadatul abid, yaitu ibadahnya seorang hamba atau budak. Ibadahnya budak. Kalau budak dulu tuh Bu, zaman jahiliyah, budak itu seperti barang dagangan, udah kayak kambing, kayak sapi, ya, bisa dibeli dengan harga tawaran tertinggi, dia bisa dapatkan itu. Tapi manusia, bukan kambing. Yang dijual beli itu manusia. Dulu ini zaman sebelum diutusnya baginda Rasulullah SAW. Orang yang ibadah karena takut siksaan Allah itu seperti ibadahnya seorang budak. Gimana itu seorang budak? Dia takut kalau tidak menjalankan perintah tuannya disiksa oleh tuannya. Jadi kalau nggak nurut dipecut, sama kayak sapi kalau nggak nurut dipecut. Ya. Suruh kerja ini kerja itu, yang namanya juga kayak binatang peliharaan ya. Jadi diapain aja sama tuannya ya diam saja. Namanya juga budak ya. Nah, orang yang ibadahnya karena takut akan siksaan Allah semacam itu, seperti seorang budak yang takut disiksa oleh tuannya, oleh yang punyanya. Kalau nggak nurut dipecut, nggak nurut disiksa. Nah, itu namanya ibadatul abid namanya. Ada yang kedua, orang yang beribadah karena mengharapkan pahala, mengharapkan surga. Orang yang beribadah karena mengharapkan pahala dan surga dari Allah. Ini ikhlas enggak? Ikhlas sama juga. Cuma tingkatannya tingkatan rendah semua.
orang yang ibadahnya karena pengen surga, karena pengen dapat pahala yang sebanyak-banyaknya dari Allah, itu juga ikhlas. Namanya adalah ibadatut tujjar, ibadah at-tujjar. Siapa itu? Ibadahnya seorang pedagang. Kalau pedagang tuh prinsipnya yang penting saya dapat untung. Saya capek begini, untung saya buat saya apa? Saya jualan segini, dibeli dapat untungnya berapa? Saya melakukan ini, saya dapat apa? Itu pedagang. Prinsipnya adalah mencari untung. Nah, orang yang beribadah karena mengharapkan surga, mengharapkan pahala dari Allah, tergiur karena itu janji-janji yang sifatnya adalah pahala dan surga, itu namanya ibadatut tujjar. Seperti ibadahnya seorang pedagang. Dia mau sholat contohnya, kalau sholatnya berjamaah pahalanya 27 kali lipat dibanding sholat sendiri. Daripada dapat 1, saya mendingan dapat 27 saja. Maka saya sholat jamaah pengen dapat 27 pahalanya. Boleh enggak? Boleh. Itu tuh ikhlas. Enggak salah begitu tuh. Ya. Saya pengen puasa Senin Kemis karena saya pengen masuk pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan tuh pintu khusus orang-orang yang berpuasa. Ya. Saya pengen dapat pintu itu tuh. Boleh enggak? Boleh. Tidak masalah. Itu juga ikhlas. Walaupun derajatnya ibadatut tujjar, ibadahnya seorang pedagang, boleh disahkan dan itu ikhlas. Ada yang tinggi tingkatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan yang ketiga, yaitu orang yang beribadah karena memenuhi keharusannya sebagai hamba. Orang yang beribadah karena memenuhi keharusannya sebagai hamba, dan karena bersyukur kepada Allah. Jadi tingkatan ketiga ini orang yang beribadah karena memenuhi keharusannya sebagai hamba. Dirinya seorang hamba ya harus ibadah, ya. Dan dirinya juga dalam rangka bersyukur kepada Allah. Jadi ibadah tuh karena pengen bersyukur kepada Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena takut masuk neraka, diazab di alam kubur, bukan karena pengen surga, pengen pahala, tapi ibadahnya karena ingin bersyukur kepada Allah. Ini yang tingkatan derajat keikhlasannya tinggi derajatnya di sisi Allah, ya. Dan dirinya khawatir. Orang yang tingkat 3 ini khawatir dirinya bahwa apa yang telah dikerjakannya bisa jadi belum tentu diterima Allah, ya. Kekhawatiran tidak diterima ibadahnya itu tinggi. Dia ibadah sholat, khawatir sholatnya itu ada riaknya, ada syiriknya, ada sum'ahnya, ada ingin mendapatkan popularitas dari orang lain. Ada enggak yang begitu? Ada, ya. Ya Allah. Ada yang bersedekah karena macam-macam, ya. Dia khawatir begitu tuh. Khawatir ada penyakit-penyakit hatinya ketika ibadah, sehingga ibadahnya tidak diterima di sisi Allah. Kekhawatiran terhadap tidak diterima ibadahnya di sisi Allah itu tinggi, ya. Selain ibadahnya itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di malam-malam harinya tuh sholatnya sampai kakinya bengkak, Bu. Kakinya bengkak. Kemudian ditegur oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Ditanya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu an,
Ya Rasulullah, engkau itu terlalu memaksakan dirimu. Kau terlalu memaksakan dirimu ya Rasulullah. Padahal Allah itu sudah mengampuni dosamu. Ya. Engkau tuh udah bebas dari dosa, tapi kenapa sholatnya sampai bengkak-bengkak kakinya ya Rasul? Ya. Itu kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha nanya kepada baginda Rasul. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada istri tercintanya, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, afala akunu abdan syakura?" Apa salah kalau saya ibadah itu ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Ini tingkatan ibadah yang derajatnya tinggi. Beribadah karena ingin bersyukur kepada Allah. Ya. Dia sodako karena pengen bersyukur kepada Allah. Dia berzikir karena ingin bersyukur kepada Allah. Ya. Kewajiban seorang hamba dia melaksanakan itu, kemudian dia ingin bersyukur kepada Allah, dan dihadirkan dalam hatinya khawatir amalnya tidak diterima di sisi Allah. Ini 3 tingkatan keikhlasan menurut Imam Nawawi.